Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram. Kita masuk hadis yang ke-181. Qala al-hafidhu al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, al-hadithul hadi wa thamanuna ba'dal mi'ati. Beliau mengatakan hadis yang ke-181. Wa an Abi Mahdhurata, dari sahabat yang mulia Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'jabahu sautuhu, suara sahabat yang mulia Abu Mahdhurah telah membuat takjub Nabi SAW. Fa'allamahul adhana, maka Nabi mengajari sahabat yang mulia Abu Mahdhurah radhiyallahu ta'ala an al-adhana adhan. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW mendengar suaranya Abu Mahdhurah yang indah, beliau takjub dengannya, maka Nabi kita Muhammad SAW mengajari beliau adzan. Rawahu Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafidhahullahu ta'ala, seorang ulama dari negeri India. Beliau mengatakan, ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil, dipetik dari hadis tersebut, hadis yang ke-181. Beliau berkata, awalan, yang pertama, istihbabu ikhtiyaril muadzini, disunahkan memilih seorang muadzin rafi'is sauti, yang memiliki suara yang lantang, yang tinggi dan bagus. Jadi disunahkan bagi pengurus masjid atau bagi imam untuk memilih seorang muadzin yang memiliki suara yang tinggi, lantang dan bagus. Kemudian hasanil adai, yang bagus di dalam melaksanakan adzan, wasauti, serta memiliki suara yang indah. Inilah yang hendaknya dipilih menjadi seorang muadzin, disunahkan. Sekalipun boleh muadzin itu suaranya tidak indah atau suaranya tidak begitu landung, tidak begitu tinggi dan lantang, boleh.
tetapi disunnahkan. Lebih afdal apabila seorang muadzin itu memiliki kriteria yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Tsaniyan, yang kedua, jawazu tahsinis sauti bil adhani. Diperkenankannya, diperbolehkannya memperbagus suara ketika mengumandangkan azan. Jadi ketika mengumandangkan azan, ini sunnah untuk kita memperbagus suara kita. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, al haditsus tsani was tsamanuna ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-182. Qala rahimahullahu taala, Ibnu Hajar berkata, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir putranya Samurah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, hari raya kembali berbuka setelah 30 hari atau 29 hari, sebulan penuh seorang muslim diwajibkan menjalankan puasa Ramadan. Kalau Idul Adha, hari raya kurban, bagi setiap muslim yang memiliki kesanggupan, kemampuan, kelebihan harta di hari itu, maka dimasyru'kan, disyariatkan untuk menunaikan kurban, menyembelih hewan kurban. Jadi waktu itu sahabat Jabir putranya Samurah radhiyallahu anhu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kata beliau, ghaira marratin, lebih dari sekali, wala marrataini, bahkan lebih dari 2 kali aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ghairi adzanin, salat idnya Nabi itu tanpa azan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat Id tidak ada azan. Wala iqamatin, dan tanpa iqamah. Jadi salat Idul Fitri dan Adha itu tanpa azan dan tanpa iqamah. Rawahu Muslimun. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya, al haditsus tsalitsu was tsamanuna ba'dal mi'ati, hadis yang ke-183. Wa nahwahu, dengan isi matan hadis yang semisal dengan hadis di atas, hadisnya Muslim, fil muttafaqi alaihi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibni Abbasin, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairih. Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai Abdullah dan ayahandanya, dan selain Abdullah bin Abbas. Jadi hadis ini bukan hanya diriwayatkan dari Jabir, tapi juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan selainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Yang intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan salat Id tidak memerintahkan untuk mengumandangkan azan dan tidak pula ada iqamah. Apa yang bisa kita petik dari 2 hadis tersebut? Hadis yang ke-182 dan hadis yang ke-183. Ma yustafadu minal haditsaini, pelajaran apa yang bisa diambil dari 2 hadis tersebut? Awalan, yang pertama, adamu masyru'iyyatil adhani wal iqamati fi salatil idaini. Tidak disyariatkannya untuk mengumandangkan azan dan iqamah dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, dalam 2 salat Id. Wa huwa kal ijma'i, wa huwa kal ijma', bahkan tidak disyariatkan azan dan iqamat ini sampai-sampai seperti ijma'. Jadi ulama ijma', semuanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat, ijma' itu sepakat bahwa salat Id itu tidak ada adzan dan iqamah. Tsaniyan, yang kedua, ulama-ulama Ahlussunnah menyebutkan al-adzanu li salatil idaini, adzan untuk salat Idul Fitri dan Adha, 2 salat Id,
dua salat hari raya adalah bid'atun, perkara yang bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pula oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan tidak pula diajarkan oleh imam yang 4. Jadi ini adalah perkara yang bid'ah, yang tidak ada asalnya dari Islam, tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis selanjutnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-184. Qala rahimahullahu taala, al-haditsur rabi'u wath-thamanuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-184. Beliau berkata, wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu an, fil haditsit tawili, dalam hadis yang panjang. Jadi hadisnya sebenarnya panjang, tapi di sini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar hanya menukil sebagian saja. Fi naumihim, tentang tidurnya mereka, anis salati, yang mereka tertidur dari salat fajar, sampai tertidur dan terlambat menjalankan salat fajar waktu itu. Thumma, kemudian disebutkan di dalam hadis itu, adzana Bilalun, Bilal mengumandangkan adzan. Walaupun waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya terlambat, jadi bangun kesiangan, tapi tetap Bilal mengumandangkan apa? Adzan, walaupun sudah di luar waktu. Fasallan Nabi SAW, maka Nabi Muhammad SAW kemudian salat mengimami para sahabatnya, kama kana yasna'u kulla yaumin, sebagaimana yang beliau perbuat lakukan setiap harinya. Jadi nggak ada bedanya apakah salat itu di dalam waktunya, di awal waktu, maupun sudah keluar karena kesiangan bangunnya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim. Waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya kelelahan, kecapean, sampai kemudian semuanya tidak ada yang bangun subuh. Bangun-bangun sudah terang matahari. Dan ini adalah manusiawi, sesuatu yang biasa terjadi kepada diri kita, asal bukan setiap hari. Kalau setiap hari, kita yang harus introspeksi diri. Kenapa saya bangunnya kok setiap hari terlambat? Ternyata tidurnya setiap hari kemalaman. Padahal di dalam Islam kita diajari untuk tidur di awal waktu. Ini ada penelitian terbaru yang dilakukan oleh sebagian ahli ya. Sebagian ahli meneliti bahwasanya ternyata banyak kasus orang terkena penyakit bermacam-macam, khususnya penyakit kejiwaan. Jadi seperti stres sampai berakhir dengan gila, naudzubillahi min dzalik. Awalnya adalah sering begadang malam. Jadi begadang malam itu bukan tuntunan dari Nabi SAW. Tuntunan dari Nabi adalah selepas sholat isya, kalau tidak ada pengajian seperti ini, tidak ada kegiatan, maka segera tidur supaya bisa bangun di awal, supaya bisa bangun di akhir malam, sehingga bisa sholat malam, bisa makan sahur bagi yang ingin berpuasa sunnah, dan juga bisa sholat berjamaah subuh. Tetapi lihat kaum muslimin sekarang ini, disebabkan kaum muslimin jauh dari ilmu agama, dan sangat jarang sekarang ini ulama-ulama yang memperingatkan kaum muslimin, maka kaum muslimin sekarang ini seringkali tidurnya terlambat, menunda-nunda waktu tidur, begadang tanpa ada faedahnya. Begadang itu tidak ada faedahnya kecuali sholat malam. Jadi ngobrol, begadang itu tidak ada faedahnya bagi dunia kita maupun akhirat kita. Tidak ada faedah seorang begadang sampai malam hari, kecuali kalau dia tentara atau polisi atau petugas keamanan atau satpam yang menjaga keamanan. Begadangnya dia dapat ganjaran dan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begadangnya seorang yang tidak ada pekerjaan, hanya ngobrol, apalagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu madharat, ada bahaya bagi dirinya, baik dunia maupun akhiratnya. Dan ini sudah diteliti. Rata-rata orang-orang yang penyakitan kebanyakan adalah suka begadang malam, kemudian tidurnya kurang. Karena manusia itu
setidak-tidaknya kata ahli kesehatan itu minimal tidur harus 6 jam sehari, minimal itu. Bahkan anak-anak diusahakan tidurnya 8 sampai 10 jam sehari. Makanya sekarang banyak penyakit yang bermacam-macam, iya. Sudah diobati nggak sembuh-sembuh. Ternyata diselidiki oleh dokter, ditanya apakah Bapak atau Anda sering tidur kemalaman? Iya, ini penyakitnya. Bahkan penyakit stres. Jadi kalau diteliti ya, di tempat-tempat rumah sakit jiwa itu kebanyakan mereka adalah suka begadang malam. Akhirnya sampai terjadi demikian. Waliyadzubillah. Maka Islam luar biasa ya, ajaran Islam, ajaran yang penuh dengan kemuliaan, mengajarkan kita agar jangan sekali-kali kita tidur sampai larut malam, kecuali ada sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan hadis selanjutnya, al-haditsul khamisu wa thamanuna ba'dal mi'ati, hadis yang ke-185. Walahu, dan diriwayatkan Imam Muslim. Tadi yang di atas rawahu Muslimun, diriwayatkan Muslim. Yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Musdalifata, Nabi datang di Musdalifah. Ini dalam rangkaian manasik haji ya. Jadi kalau kita beribadah haji itu jika tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, kita disuruh ya sampai maghrib melakukan wukuf di Arafah. Dan al-wukuf adalah ruknun min arkanil hajj. Wukuf adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun ibadah haji. Rukun di antara rukun-rukun ibadah haji, wukuf. Siapa yang tidak wukuf, hajinya tidak sah karena dia meninggalkan salah satu rukun. Setelah tiba maghrib atau matahari sudah tenggelam, ketika matahari sudah tenggelam, maka seorang yang beribadah haji disunahkan untuk segera meninggalkan Arafah, kemudian menuju ke Musdalifah, bermalam di sana. Ini yang afdal, bermalam di Musdalifah. Nah, setelah sampai di Musdalifah, tuntunan yang diajarkan oleh agama kita sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat maghrib dan isya di Musdalifah dengan dijamak dan dikosor isyanya. Jadi sholat maghribnya bukan di Arafah, tetapi ketika sudah maghrib langsung pergi ke Musdalifah. Sholat maghribnya nanti diakhirkan di Musdalifah. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jangan dirubah. Jangan mengatakan, wah kita sholat maghrib dulu aja di Arafah. Tidak. Ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Sholat maghribnya nanti di Musdalifah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi datang ke Musdalifah, fasalla biha al-maghriba wal isya'a. Fasalla, maka salatlah Nabi Muhammad SAW biha, di Musdalifah. Ha kembali kepada al-Musdalifah. Bi di sini maknanya fi. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, bi itu tidak semuanya diartikan dengan. Terkadang bi maknanya adalah fi. Biha, beliau salat di Musdalifah, al-maghriba wal isya'a, beliau salat maghrib dan isya. Bi adzanin wahidin, dengan satu kali adzan, wa iqamataini, dan 2 kali dikumandangkan iqamah. Paham ini? Caranya adalah pertama adzan. Setelah adzan nanti manusia sudah berkumpul, jamaah salat sudah berkumpul, kumandangkan iqamah untuk salat maghrib 3 rakaat. Setelah salam dari salat maghrib 3 rakaat, kumandangkan iqamah untuk salat isya 2 rakaat, dikosor. Ini banyak di antara kita ya, kadang-kadang merasa kuat. Ibadah itu bukan karena nafsu, mohon maaf. Ibadah itu tidak boleh dikerjakan, kata para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada sebagian manusia beribadah karena nafsu, tidak boleh. Misalnya begini, oh saya kuat sholat isya 4 rakaat, tidak. Memang sholat isya itu wajibnya 4 rakaat. Ini dalam kondisi biasa. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu Nabi mengerjakan isya hanya 2 rakaat. Namanya dikosor, diringkas. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Banyak saudara-saudara kita pergi umrohan di perjalanan tidak mau mengkosor sholatnya. Kalau kita pergi umrohan dari Ahsa menuju Makkah Al-Mukarramah,
maka kita minimal akan melaksanakan 4 kali sholat di perjalanan, atau 3 kali sholat yang sekali nanti sudah masuk Makkah. Bisa jadi demikian subuhnya, fajarnya. Maka kita akan sholat asar. Sholatlah asar di perjalanan, kerjakan 2 rakaat qashar. Karena tidak ada jamak, duhur sudah dikerjakan di tempat tinggalnya. Nanti berhenti, sholat asar, sholat 2 rakaat. Sampai kepada jamaah, misalnya imamnya, kita sholat 2 rakaat. Niatnya sholat asar diqashar, diringkas. Begitulah yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapakah manusia jamaah sekalian yang lebih bertakwa, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih banyak ganjaran pahalanya dibandingkan Rasulullah SAW? Tidak ada. Tapi Rasulullah mengqashar sholat. Orang sekarang nafsu, sholat kok cuma 2 rakaat loh. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sayyiduna Muhammad SAW, manusia terbaik yang harus diteladani. Adapun guru kita bisa salah bisa benar, ustadz kita bisa salah bisa benar, syekh kita bisa salah bisa benar, kiai kita bisa salah bisa benar. Manusia selain Rasulullah SAW boleh diteladani dan dicontoh jika perbuatannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Adapun Rasulullah semua dicontoh dan diteladani. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada untuk kalian, bagi kalian, di dalam diri pribadi Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian. Sehingga Rasulullah diteladani. Ini yang harus diamalkan ya, supaya kita betul-betul mendapatkan ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, Al haditsus sadisu wa thamanuna ba'dal mi'ah, hadis yang ke-186, walahu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Jadi ini semuanya riwayat Muslim 3 hadis ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamak artinya mengumpulkan, menggabungkan, bainal maghribi wal isya'i, antara salat maghrib dengan salat isya, dijamak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi iqamatin wahidatin, dengan sekali iqamah. Wazada Abu Dawud menambahkan di dalam riwayatnya, likulli sholatin, maksudnya tiap-tiap sholat. Jadi maghrib iqamah sekali, iqamah kemudian sholat maghrib, iqamah lagi setelah salam dari maghrib untuk sholat isya. Jadi sekali-sekali iqamahnya. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud pula, walam yunadi, disebutkan walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan tidak dikumandangkan adzan pada salah satu dari 2 sholat tersebut. Jadi disebutkan bahwa hanya iqamah saja, iqamah kemudian sholat maghrib, iqamah lagi kemudian sholat isya. Adapun hadis yang sebelumnya, adzan kemudian sudah kumul, iqamah sholat maghrib, kemudian salam, iqamah lagi sholat isya. Jadi ada 2 cara. Jadi jangan heran ya, ada 2 cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seperti ini tidak saling bertentangan. Sebagian orang yang baru mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, apalagi kalau ngajinya dari terjemahan, apalagi kalau ngajinya dari Facebook, mohon maaf ya, bukan nggak boleh loh ya, tapi hati-hati. Ngaji dari Facebook ini hati-hati. Kalau kita tidak tahu siapa yang menyampaikan, jangan diambil, jangan asal share. Banyak sekarang ini ya, satu web itu apa? Satu halaman atau satu page, ternyata pemiliknya itu bukan ahlu sunnah, tapi dia memalsukan page-nya ahlu sunnah, namanya persis, hanya beda sedikit. Yang satu .com, yang satu news atau apa. Naudzubillah min dzalik. Yang satu mengajarkan akidah Ahlussunnah yang lurus, yang satu mengajarkan akidah Syiah. Banyak sekarang ini. Dan saling bertentangan. Yang satu mengajarkan kebenaran, yang satu mengajarkan kebatilan. Seperti saya pernah baca di
Facebook kalau tidak salah, atau di sebuah tulisan seseorang. Orang ini mengatakan bahwa kitab-kitab Ahlussunnah sekarang banyak dipalsukan. Ini saya menduga keras tulisannya orang Syiah, tidak jauh dari itu. Kenapa? Kenapa? Sekarang ini banyak orang membuat ragu dengan kitab-kitab Ahlussunnah. Nanti kalau ini sudah masuk, oh kitab Ahlussunnah sudah pada palsu, semuanya palsu. Yang nggak palsu mana? Kitab saya, kitab Syiah. Paham ini? Jadi sampai digeret itu nggak sadar itu. Ditulis di situ, wahai santri-santri atau siapa, kitab-kitab Ahlussunnah sekarang sudah dipalsu. Kalau nggak percaya, lihat di dalam bab ini tidak ada bab itu dan seterusnya. Maka jawaban kita mudah. Jawaban kita sangat mudah. Bagaimana? Yang palsu di kitab cetakan apa? Nanti dia tidak akan bisa menyebutkan. Kenapa? Karena dia hanya ngarang-ngarang. Dia hanya ngarang-ngarang. Kalaupun dia mengatakan bahwa bab ini kenapa tidak disebutkan di dalam kitab ini, maka kita cek dari seluruh penerbit. Karena kitab Ahlussunnah ini bukan hanya dicetak di satu penerbit. Ada cetakan Indonesia, ada cetakan Malaysia, ada cetakan Saudi Arabia, ada cetakan Suriah, ada cetakan Mesir, ada cetakan Yaman. Nanti dicek semuanya. Kalau cetakan-cetakan itu sama, hanya dia saja yang beda, ini ketahuan dia ini hendak membohongi umat. Tujuannya apa? Menjauhkan umat dari kitab Sahih Bukhari. Katanya Sahih Bukhari sekarang dipalsukan. Naudzubillah min dzalik. Kalaupun dipalsukan akan ketahuan oleh ulama-ulama Ahlussunnah. Sudah dijelaskan oleh mereka. Alhamdulillah sampai detik ini saya ngaji Sahih Bukhari di mana saja. Bahkan kita tiap hari Jumat dan Sabtu ngaji di sini di Saudi Arabia. Kitab Fathul Bari tidak pernah guru-guru kita menyebutkan ada pemalsuan di sana. Jadi sekarang ini banyak makanya jangan kita ngaji dari Mbah Google saja. Bukan tidak boleh, boleh ya. Kita mengambil ilmu dari mana saja boleh, asal jelas siapa yang menyampaikan. Kalau betul-betul misalnya ini yang menyampaikan adalah kiai ini, ustadz ini, syekh ini, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak jelas jangan. Kenapa? Karena banyak sekarang ini pembohongan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini namanya hoak. Kalau dalam istilah Facebook apa namanya? Hoak. Berita tidak benar. Yang banyak sekarang ini disebutkan. Bahkan kadang-kadang ya, satu berita itu bisa, kalau yang menyampaikan beda bertentangan. Yang satu menyampaikan begini, yang satu menyampaikan begitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita di sini mengkaji langsung dari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah disyarah oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat di sini. Jadi di sini seakan-akan hadis ini bertentangan, tidak bertentangan. Jangan langsung kita memvonis oh ini hadis salah, ini enggak. Ini menunjukkan keragaman riwayat namanya. Jadi perbedaan dalam riwayat, kadang-kadang satu riwayat mentafsirkan riwayat yang lain. Bahkan di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkadang menyebutkan hadis lemah. Orang yang mohon maaf ya, baru-baru menuntut ilmu akan mengatakan, kenapa Ibnu Hajar sekelas ulama Ibnu Hajar, ulama besar mazhab Syafi'i, kemudian menyebutkan hadis lemah dalam kitabnya Bulughul Maram. Ini orang nggak paham. Orang seperti ini harus diajari. Beliau tidaklah bergantung saja dengan hadis lemah itu, tetapi sandaran beliau sebenarnya hadis yang sahih. Hanya hadis lemah itu yang mungkin menurut beliau dinilai kelemahannya tidak terlalu bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi, beliau masukkan karena ada tambahan faidah. Ini ya. Ada tambahan apa? Penjelasan di situ. Kadang para ulama begitu menyebutkan hadis lemah bukan karena lemahnya, tapi karena hadis itu didukung oleh hadis yang sahih yang disebutkan sebelumnya dan ada tambahan faedah di situ yang terkadang para ulama karena menilai hadis itu tidak terlalu lemah atau bukan hadis yang palsu, maka para ulama memasukkannya sebagai tambahan faedah. Biasanya dikatakan sebagai syahid saja. Syahid adalah penguat saja yang tidak dijadikan hadis intinya. Kita lanjutkan jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Syekh. Beliau berkata, "Ma yustafadu minal ahadithi", pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis-hadis tersebut? Awalan, yang pertama,
masyru'iyatut ta'dzini lis-sholatil faitati binaumin aw nisyanin. Disyariatkannya untuk mengumandangkan adzan bagi sholat yang terluput, tertinggal. Kan itu tadi, sampai habis waktunya Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum belum sempat sholat subuh. Baru sholat setelah terbit betul-betul matahari. Binaumin disebabkan tidur, au nisyanin atau lupa. Jadi kadang-kadang sebabnya tidur, kadang-kadang sebabnya lupa. Tsaniyan yang kedua, masyru'iyatul jam'i bainal maghribi wal isya'i lailatal musdalifati. Disyariatkannya untuk menjamak sholat antara sholat maghrib dan isya pada malam Musdalifah. Jadi sunnah untuk menjamak sholat maghrib dan isya pada malam hari ketika seorang bermalam di Musdalifah. Ini malam keberapa ini? Malam ke-10. Jadi kalau kita belajar manasik haji, kita malam hari besok tanggal 10 Dzulhijjah, maka kita bermalam di mana? Di Musdalifah. Dan disunahkan kita menjamak sholat kita maghrib dengan isya di Musdalifah. Bi adzanin wahidin, dengan satu kali adzan, wa iqamataini, dan dengan 2 iqamah. Atau yang kedua, au bi iqamataini faqat, dengan 2 iqamah saja. Jadi boleh tanpa adzan. Paham ini ya? Jadi kalau kita di Musdalifah nanti, Bapak-bapak, saya doakan mudah-mudahan dimudahkan untuk menjalankan ibadah haji. Saya mohon dengan sangat jangan pulang dulu kalau belum haji. Nanti menyesal sudah sampai di Indonesia. Kerjakan haji dulu baru pulang ke tanah air. Kalau yang sudah menikah, sampaikan kepada anak istri kita supaya bersabar. Insya Allah kita di sini bukan main-main, bukan berbuat maksiat. Di sini kita kerja mencari nafkah dan kita ingin memperbanyak umroh dan kita ingin menunaikan ibadah haji. Yang mungkin kalau kita dari Indonesia kapan kita bisa, ya kan? Waktunya lebih lama lagi dan biayanya lebih tinggi. Jadi boleh dilaksanakan dengan 2 cara tadi. Adzan dulu setelah mereka pada ngumpul, kemudian iqamah untuk sholat maghrib. Setelah salam dari sholat maghrib, iqamah lagi untuk sholat isya. Atau yang kedua, ya tanpa adzan, setelah orang pada ngumpul, iqamah sholat maghrib. Setelah salam dari sholat maghrib, iqamah lagi sholat isya. Baru setelah itu dzikir, habis itu selesai, terserah di Musdalifah. Biasanya kalau kita di perkemahan, kita makan malam, kemudian kita minum susu dan seterusnya, istirahat. Setelah itu siap-siap tidur. Rasulullah SAW tidak begadang di Musdalifah. Padahal Rasulullah biasanya sholat malam. Dan bagi Rasulullah, kata sebagian para ulama, sholat malam bagi Rasulullah atau sholat witir itu wajib. Bagi kita sunnah saja. Bagi Rasulullah SAW sampai dihukumi wajib. Rasulullah tidak sholat malam di Musdalifah. Kenapa? Persiapan keesokan harinya. Amalannya full. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah, amalan itu full. Pada hari Idul Adha itu full. Orang yang tidak sedang haji memang hanya sholat Idul Adha kemudian menyembelih kurban. Tapi bagi yang sedang beribadah haji, amalannya full. Mulai dari pertama menuju Mina untuk apa? Nanti melempar jamroh, ya Aqabah. Setelah itu beramal terus sampai sore hari. Bayangkan. Makanya disunahkan bagi kita untuk segera tidur supaya keesokan harinya betul-betul fit, kondisi betul-betul siap untuk melaksanakan ibadah selanjutnya. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan. Fa insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.